Jumpa lagi bersama saya di channel Gua Veda. Asalnya bosan-bosan untuk memberikan materi, inspirasi, dan pengetahuan. Pada kesempatan ini kebetulan kami ada tugas dari dosen untuk mempresentasikan jurnal. Oke teman-teman, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Marcelus Sufra Inoveda, NIM 2123814013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal proses pembuatan minyak kemiri hitam dengan metode penyangraian atau roasting. Kita langsung geser ke slide berikutnya. Untuk pendahuluannya, kemiri atau nama latinnya Aleurites molucana adalah salah satu tanaman industri yang tersebar di daerah yang tropis dan subtropis. Kemiri merupakan tanaman asli Hawaii dan saat ini banyak tumbuh secara alami di Indonesia. Produksi kemiri di Indonesia cukup besar, yaitu mencapai 8,481 ton per tahunnya, di mana produksi tersebut mengalami peningkatan yang tiap tahunnya. Pelembab adalah bahan yang berfungsi untuk mengurangi tanda atau gejala kulit kering, berisik, serta kasar dan membuat kulit menjadi halus dan tembus. Istilah pelembab pada setiaan kosmetik digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang melembabkan atau menghidrasi kulit dan seringkali merupakan emulsi bahan berminyak dan air. Salah satu bahan alam yang dapat berfungsi sebagai pelembab adalah minyak kemiri. Minyak kemiri yang memiliki manfaat sebagai penyubur rambut lebih efisien dari energi, kemasan, dan kegunaannya. Kemiri atau Aleurites molucana adalah tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, terutama pada bagian bijinya. Biji kemiri mengandung minyak yang tergolong tinggi, yaitu 55-66% dari berat biji. Minyak kemiri sebagian besar mengandung asam lemak tak jenuh dan asam lemak jenuh dengan persentase yang relatif sedikit. Hal ini menyebabkan minyak kemiri banyak diminati oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu cara untuk memanfaatkan biji kemiri ini adalah dengan mengekstrak biji kemiri sehingga dihasilkan minyak kemiri. Oke sobat, kita lanjut. Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama untuk pembuatan minyak kemiri hitam dari biji kemiri dengan menggunakan metode penyangraian. Yang kedua, untuk menentukan perbandingan beda waktu penyangraian dan hasil kualitas kopi yang sangrai. Bahan dan metode. Bahan yang digunakan adalah bahan biji kemiri asli yang sudah dikupas bersih dan ditumbuh halus. Metode yang digunakan adalah metode sangrai atau roasting, dengan menggunakan suhu atau temperatur yang berbeda-beda, serta lama waktu penyangraian yang berbeda. Oke teman-teman, pembuatan minyak kemiri hitam dari biji kemiri dilakukan dengan metode penyangraian. Keuntungan yang dimiliki oleh metode penyangraian merupakan proses metode yang paling mudah dibandingkan metode lainnya. Proses awal pembuatan minyak kemiri hitam adalah persiapan bahan baku yaitu biji kemiri. Setelah persiapan bahan baku kemudian masuk ke tahap penyangraian biji kemiri. Penyangraian biji kemiri dilakukan selama 5-10 menit bahkan sampai 25 menit dengan variasi suhu 150 derajat Celcius dan 300 derajat Celcius. Setelah dilakukan penyangraian, biji kemiri selanjutnya masuk ke tahap penghancuran biji kemiri dengan cara blender biji kemiri yang sudah disangrai. Setelah diblender kemudian diperas menggunakan kain tipis. Kemudian diendapkan selama 24 jam. Setelah diendapkan kemudian disaring agar terpisah ampas dan minyaknya.
Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, untuk prosedur pembuatannya maksudnya. Yang pertama, penimbangan bahan baku sebanyak 500 gram. Terlebih dahulu ya teman-teman, kita menimbang dulu bahan bakunya sebanyak 500 gram. Kemudian langkah kedua, proses penyangraian. Jadi untuk penyangraian bervariasi. Ada penyangraian yang medium, high, dan medium to dark. Tergantung dari kita sendiri sih ya. Kalau kita pilih medium, berarti suhunya agak tinggi, sekitar 140 derajat, dengan waktu yang agak lama, sekitar 10-15 menit. Begitu juga dengan penyangraian yang dark, itu menggunakan suhu yang tinggi tetapi dengan waktu yang relatif cepat. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang ketiga adalah proses blender atau penghalusan. Ini penghalusan yang sesudah disangrai ya teman-teman. Jadi di sini biji kemiri yang sudah disangrai di blender halus, kemudian dipres dengan menggunakan kain. Kemudian langkah yang terakhir ialah sedimentasi. Sedimentasi dilakukan selama 24 jam. Tujuan dari sedimentasi ini adalah untuk pemisahan antara ampas dan minyaknya. Oke teman-teman, kita lanjut. Hasil dan pembahasannya. Ini adalah tabel hasil perbandingan perbedaan setting waktu, pengaturan suhunya untuk setiap pengujian atau pengulangan sangrai pada biji kemiri. Yang pertama, suhu 150 derajat, waktu penyangraian 5 menit, uji pH-nya didapatkan 4,7 dan hasil warnanya berwarna coklat. Yang kedua, 10 menit, pH yang dihasilkan 4,9 dan warna yang didapatkan coklat kehitaman. Terus untuk 15 menit, pH yang didapatkan 4,9, warna yang dihasilkan coklat kehitaman. Yang keempat, waktu 20 menit, pH yang didapatkan 5,0, warnanya hitam atau dark. Yang kelima, waktu 25 menit, pH yang didapatkan 5,1 dan warna yang dihasilkan adalah hitam. Begitu juga untuk ke bawahnya ya teman-teman. Untuk 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit. Jadi kesimpulannya, kondisi proses operasi persen yield produk minyak kemiri hitam yang paling baik dihasilkan pada waktu penyangraian 25 menit menggunakan suhu 300 derajat Celcius sebanyak 29,8%. Pengaruh hasil analisa uji pH minyak kemiri hitam yang didapatkan 5,1. Hasil analisa warna yang paling hitam dihasilkan pada waktu penyangraian 25 menit menggunakan suhu 300 derajat Celcius. Dari hasil analisis pengaruh waktu dan suhu penyangraian yang didapatkan tidak begitu signifikan. Hasil analisa GCMS menunjukkan bahwa kandungan yang terdapat pada sampel hasil analisa GCMS ada asam palmitat sebanyak 3,09%, asam linolenat sebanyak 31,12%, asam linolenat sebanyak 20,84%, asam oleat sebanyak 34,95%, dan asam margarin sebanyak 5,51%.
Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan metode proses lainnya seperti variasi suhu lebih dari 3 level untuk melihat pengaruh suhu terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Oke, sekian saja presentasi saya teman-teman. Saya berharap semoga dosen bisa menilai presentasi saya dengan baik. Terima kasih.